Oke ya teman-teman, di sini kelas kita informal ya, itu tujuannya mengambil keputusan terhadap tugas artikel. Tugas artikel yang dimaksud adalah tugas artikel yang sudah disampaikan oleh Pak Jenuri terkait pembuatan artikel. Ya. Di sini saya punya amanah untuk membantu teman-teman ambil keputusan. Ada 3 opsi keputusan yang teman-teman ambil. Oke, yang pertama, kalian menolak tugas artikel, itu artinya tugas artikel ditiadakan. Ya, kelebihannya kalian akan jauh lebih gampang dapat nilai A di kelas ini. Karena apa? Kalian cukup seperti biasa normalnya. Oke, bukan jaminan nilai A ya. Paham ya? Lebih mudah dapat nilai A. Itu kelebihan. Kelemahannya, kalian kehilangan kesempatan mengupgrade diri, dan itu jauh lebih penting dari nilai A menurut saya. Kalau menurut kalian saya nggak tahu ya. Kalau menurut saya upgrade diri itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari nilai A. Oke. Opsi kedua ya, jelas ya, opsi kedua. Kalian menerima tugas artikel untuk dipublikasikan ke jurnal eksternal Universitas Jember. Yang, ingat ya catatannya, yang apabila kalian diterima, kalian tidak perlu bayar apapun atau APC gratis. Nanti listnya tak taruh di MRP. Clear ya di sini. Oke, kelemahannya otomatis kalian kerjanya sedikit lebih keras atau lebih keras. Belajarnya lebih keras, lebih capek, lebih sakit pasti. Karena apa? Karena kalian menulis sebuah artikel sesuai standar. Standar di sini aku kasih standar minimal karena nggak ada target diterima. Yang penting submit, gak malu-maluin Universitas Jember. Simple ya, clear ya. Bisa submit dan tidak membuat alma mater itu jadi kurang baik gitu, atas karya kalian. Artinya kalian akan terpandu di situ. Oke, clear ya di sini. Sehingga kalian harus kerja keras. Selesai nggak selesai, waktunya 1 semester. Ya, itu kelemahannya, lebih capek, lebih sakit. Kelebihannya ya jelas, kalian bisa ambil diri, kalian bisa melatih diri kalian menghadapi tantangan nanti setelah lulus di dunia kerja. Ya, karena kan yang terpenting itu nanti bukan IPK kalian. IPK kalian 4 sekalipun, pas di dunia kerja kalian nggak struggle, nggak kuat, keluar yang nganggur. Paham ya? Percuma IPK 4 kalau kalian nggak punya daya tahan. Clear ya? Kenapa tadi aku bilang di sini, upgrade diri jauh lebih berharga buat saya. Ya, saya juga mahasiswa daripada nilai A. Nilai A itu gampang, Rek. Kita kasih sekarang bisa. Gampang, cuma tulis. Tapi setelah lulus itu, paham? Setelah kamu dari UNED itu, tolong dipikirkan. Oke, buat kalian ya, ini buat kalian yang lulus pengen jadi peneliti, otomatis opsi kedua ini sangat menguntungkan kalian karena kalian melatih diri menjadi peneliti. S2 itu ya penelitian, S3 itu ya penelitian. Kalau kalian lanjut ke dosen ya tetap kalian juga ada namanya tugas penelitian ya, itu untuk kalian yang opsinya ke sana. Untuk kalian yang pengen kerja setelah lulus, opsi kedua ini melatih kalian untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Artinya apa? Kalau kalian ini jadi karyawan, asumsikan aja ini tugas kerja kalian nanti di dunia kerja, apapun dunia kerja kalian, pasti ada tugasnya. Ya, kalian belajar untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau kalian terbiasa menyelesaikan tugas dengan baik, otomatis peluang kalian dapat promosi lebih baik daripada yang nggak mau mengerjakan tugas dengan baik. Betul nggak sih? Sehingga kemungkinan kalian berkarir lebih baik dimanapun kalian berada untuk kalian yang opsinya kerja nih ya. Oke, opsinya kerja nih ya. Itu juga lebih bagus karena kalian membiasakan diri menyelesaikan tugas dengan baik, tidak kalian. Paham? Untuk kalian yang nanti lulus, nih, ya, kalian pengen jadi entrepreneur nih, pengusaha. Opsi kedua ini melatih kalian menghadapi tantangan. Karena dalam bisnis itu pasti ada tantangan. Oke, kalau kalian terbiasa menghadapi tantangan, otomatis dalam dunia bisnis kalian punya peluang untuk survive. Peluang untuk survive, punya peluang untuk sukses di bisnis. Tapi kalau kalian baru tantangan dikit kalian mundur, ya buru-buru mau survive tutup, ya paham nggak di sini? Nah itu kelebihannya kalau kalian ngambil opsi kedua, mau kalian jadi dosen atau peneliti,
Mau kalian jadi pekerja, mau kalian jadi entrepreneur, benefitnya itu. Tapi kelemahannya nilaiannya agak susah. Paham? Oke, di sini opsi ketiga benefitnya sama dengan opsi kedua, cuma bebannya sedikit lebih berat. Sedikit aja lebih berat. Kan awal yang kedua itu kan kita submit ke jurnal eksternal, mau nasional, internasional, terserah. Yang ketiga ini kita bentuk dalam satu buah book kita terbitkan bersama dengan penerbit, ya otomatis di sini ada tanggung jawab moral dari universitas untuk mempertanggungjawabkan kelayakan, ya kelayakan dari karya. Kalau nutut jadi enggak nutut. Monggo sekarang saya serahkan ke teman-teman di sini ada itu koordinator kelasnya. Siapa koordinator kelasnya? Boleh tahu? Saya, Pak. Oke, Mas Dimas bisa on cam, Mas Dimas. Ya nanti Bisa, Pak. dibiasakan ya, gitu ya. Emang semester ini saya nggak ngadakan kelas dengan dosen asing, ya. Tapi tolong dibiasakan kalau online itu on cam. Itu salah satu sopan santunnya. Ya, teman-teman yang belum on cam, tolong on cam. Itu bentuk sopan santun teman-teman terhadap orang lain. Kalau kalian nggak bisa bersopan santun, dimanapun tempatnya kalian nggak mungkin bisa dihargai. Paham nggak di sini? Kalau kalian off cam, online off cam itu artinya kalian nggak punya tata krama. Percuma kalian pinter kalau kalian nggak sopan. Paham sampai sini? Sepinter-pinternya orang, kalau nggak sopan, kalau nggak bisa menghormati orang lain, kira-kira orang lain seneng nggak sama kalian kalau kalian nggak sopan? Ayo Mas Dimas, seneng nggak kira-kira Mas Dimas? Ayo koordinator kelas. Ayo. Iya, maaf, Pak. Seneng nggak? Nah, kalau misalnya orang lain nggak seneng, efek nggak ke karirnya kalian? Baik karir sebagai dosen, karir sebagai karyawan selain akademik, maupun pengusaha, pastinya susah. Tapi kalau kalian terbiasa menghormati orang lain, contoh kayak Mas Rahmatullah, Mbak Christine Wijaya, langsung on cam, berarti kan berarti dia tahu tata krama. Nah, terus Mas Dimas off cam, koordinator kelas lagi kan? Nah, kira-kira gimana? Paham ya sampai sini? Pokok dibiasakan. Paham, Pak. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak perlu sama saya. Ini adalah pembelajaran. Kampus itu tempatnya kita belajar. Ya, baik belajar menghadapi masalah, belajar bersosial, termasuk tata krama. Ya, pahamnya di sini ya. Oke, berarti nanti untuk teman-teman yang lain, kalau teman-teman ngerasa punya sopan santun, untuk yang ngerasa aja. Kalau ngerasa Pak nggak punya sopan santun, ya terserah kamu, gitu kan. Kan udah gede, ya terserah. Itu contoh Mas Syafiq Yazid, itu kok nggak on cam, foto itu, kayak gitu. Atau 2 HP jangan-jangan Mas Syafiq Yazid. Atau jangan-jangan ikut Zoom tinggal tidur. Ya, Mas Syafiq Yazid. Ini nggak ada absen loh ya. Jadi percuma kalian masang Pak, foto. jaringan saya kurang stabil, Pak. Oh, jaringan kurang stabil. Oke, ini Mbak Nabilatul Ilham, Nabilatul Hasanah. Mbak Nabilatul Hasanah. Ya, jadi ini aku nggak peduli ya kalian absen atau enggak, itu nggak peduli, karena aku pengen ngedidik kalian. Aku pengen ngedidik kalian, ngedidik tanggung jawab, ngedidik kalian bisa nggak menghargai orang lain. Itu pendidikannya di situ. Jadi bukan sekedar kalian absen tuh, ya, karena kampus itu selain ngajarin juga ngedidik. Nah, terus teman-teman, Mas Syafiq ya sih juga, ada laptop nggak Mas? Laptop atau HP? Ya, Mas Syafiq Yasin. Mas Syafiq Ada, Yasin. Pak. Nah, nanti next time kalau kuliah cukup, lebih baik jangan di rumah, cari kafe atau tempat yang hotspotnya bagus. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Pak, aku sambil ngafe Pak, nggak apa-apa. Paham ya di sini? Karena otomatis kalau kalian kelas cukup itu seharusnya jaringan nggak stabil Pak, ya kamu antisipasi. Ya, paham betul? Nah, ini belajar ya, ini pembelajaran simpel aja, kuliah online. Pak, nggak stabil koneksinya, Pak, itu bukan alasan buat saya. Cari tempat yang koneksinya stabil. Di wilayah mana? Di kota mana, Mas Taufik? Di
Di Jember, Pak. Masuk Di Jember kalau kafe, Karimata. Mas. Iya. Masuk di Jember kalau kafe sih seperti api, Mas. Coba cari ya. Iya, Pak. Mbak Nabilatul Hasanah iki opo? Oh, Mbak Nabilatul Hasanah. Di kelas ini tetap absen percuma juga ya, kan nggak di absen. Mbak Nabilatul Hasanah. Ya, oke. Ini tidur tapi ya iki, Mbak Hasanah iki. Ya, oke, silakan teman-teman, ini tak record. Saya tunggu keputusannya, silakan didiskusikan. Mas Dimas, saya waktu dan tempat tak silakan dibantu teman-teman koordinasi untuk keputusan. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman, bagaimana? Jadi tugas yang dimaksud Pak Nino tadi itu sama seperti yang ditugaskan Pak Zen ke kita yang di RPS yang tugas PBL itu. Itu berkelompok, sudah saya bentuk kelompoknya di grup ya. Dan untuk tugasnya sendiri, ya seperti kata Pak Nino tadi. Bagaimana menurut kalian, apakah setuju dengan tugas ini atau bagaimana? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dim. Oke, baik. Christine, bagaimana? Apakah Christine setuju dengan tugas yang opsi 2 tadi yang kata Pak Nino? Ya, kalau aku setuju opsi 2, soalnya kan sama Pak Zen sudah diperintahkan kan, dan ini tugasnya juga berkelompok, dan mungkin beberapa teman-teman juga sudah mencicil terkait tugas PBL itu. Mungkin dari suara teman-teman yang lain juga, Dim. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju. Mas Alek, bagaimana? Setuju saya. Untuk Mas Ahmad Ilham, Ya, setuju. Syafiq mungkin, bagaimana Fik? Setuju, Dimas. Baik, untuk Wildan, Setuju. Putri Kirani, bagaimana? Setuju. Elsa, Setuju. Alvinaria, Setuju. baik Pak, mungkin karena ini mayoritas sudah setuju, jadi untuk kelas kami setuju Pak untuk project based learning-nya. Oke, berarti yang dipilih opsi 2 ya. Jadi kalian nanti nulis artikel. Iya Pak, opsi 2. Nanti untuk kelas, karena kita kalau artikel itu aku butuhnya itu koreksi dengan share screen. Otomatis di sini kita butuh kuliah online. Nah, saya nanti setelah UTS, nanti kuliah online sama saya 3-4 pertemuan itu tolong artikelnya dipersiapkan. Jadi saya nanti tak koreksi. Jadi setiap ketemu saya koreksi artikel. Kalau offline gimana? Nah, offline itu jujur sangat merepotkan. Kenapa sangat merepotkan? Kita kemarin sempat offline. Dan itu satu, kerepotan pertama, absen kuliahnya offline, absennya online. Ketika jaringan di UNED nggak stabil, kita nggak bisa absen. Akhirnya kita harus balik lagi ke kelas. Absen itu sangat merepotkan. Kerepotan kedua, untuk teliti punya kalian, otomatis kalian harus bawa laptop, repot kan ya tengah-tengah laptop, ya mending online sekalian. Itu pun kalau kalian pas di laptop, saya harus di belakang kalian, itu tulisan kecil-kecil banget, ya kan? Makin sulit koreksinya. Itu kerepotan kedua kalau offline, terutama untuk kerepotan ketiga, energi saya terkuras, karena saya harus bolak-balik Bandung juga, terkuras. Waktu saya habis, emosional saya juga terkuras. Sehingga apa? Sehingga saya nggak bisa maksimal pembimbingan. Saya harap kebijakan kampus di Jember itu bisa memahami ini, jika tidak memaksakan offline, karena offline itu tidak selalu efektif. Gitu ya. Kalau misalkan aturannya nggak berubah, yowes kita maksimalkan, dengan resiko kita nggak selesai. Jadi selesai nggak selesai kita maksimalkan. Kalau selesai syukur, nggak selesai yowes. Untuk
hari ini tidak ada dosen asing. Aku hanya minta nanti teman-teman aku yang di luar negeri hanya sebagai reviewer saja, tapi untuk opsi 3, karena kan minta opsi 2 sehingga nggak perlu reviewer dari dosen asing. Gitu ya. Clear ya sampai sini, karena udah ada keputusan. Nanti teman-teman yang nggak hadir kita anggap setuju, karena kesalahan dia sendiri. Kalau dia nggak setuju, berarti kesalahan mereka. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Ya, minggu depan saya Pak Jen lagi sama saya setelah tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.